Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 605. Apakah aku melepaskanmu? Kolaborasi untuk menipu. Hati Wang Bin hanya dipenuhi rumput dan lumpur, namun dia berani menjebak dirinya sendiri seperti ini. Tahukah kamu, hari ini gara-gara dia, aku hampir kehilangan nyawaku, dan sekarang aku disebut pembohong. Dan dia disebut pembohong oleh pembohong sungguhan. Pada saat ini, Lu Chaojun adalah pembohong di matanya, pembohong super. Oke, sekarang saya akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana kami menipu Anda. Wang Bin mengeluarkan ponselnya lagi. Namun, Lu Chaojun tidak takut kali ini, tetapi bertindak sangat arogan. Dia baru tahu bagaimana Wang Bin bisa membawa video pengawasan itu. Dan bagaimana mungkin ada rekaman pengawasan? Jangan percaya. Ketidakpercayaan mutlak. Dia menatap Wang Bin dan berkata, "Ayo, ayo buktikan padaku." Wang Bin mengangguk dengan marah. "Oke, kalau begitu, saya akan membuktikannya kepada Anda dan memberitahu Anda apa artinya tidak melakukan apapun selain mati." Mendengus, "Aku tidak percaya. Buktikan padaku." Lu Chaojun sangat mendominasi dan mengagumkan. Saat ini, pembohong semakin canggih dalam penipuannya, dan mereka semakin berani. Mereka bahkan berani bertindak percaya diri. "Cantik, bagaimana kalau aku membelikanmu minuman?" Wang Bin mengklik untuk memutar, dan seketika terdengar suara dari telepon. Itu adalah suara Lu Chaojun yang pergi untuk menyambut Julie. Lu Chaojun sepertinya disadap pada titik akupunturnya, dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. "Sebenarnya ada videonya, saya meremehkan diri saya sendiri. Saya idiot." Ada ketegangan dan kemarahan di matanya. Dia memandang Paman Zhou tanpa sadar. Mata Paman Zhou dipenuhi amarah, dan dia menatapnya, seolah menunggu penjelasan. Otak Lu Chaojun bekerja dengan cepat dan dia terus memikirkan solusi. Tiba-tiba, Ji Fei hanya berbohong padaku. Kalau tidak, mengapa dia memakai topeng dan bukan warna aslinya? Lu Chaojun berdalih dan memandang Paman Zhou. Mereka sengaja menipuku seperti ini. Ekspresinya sedih, seolah-olah dia telah dianiaya secara besar-besaran. Paman Zhou menatap Ji Fei dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. "Namun, apakah kamu idiot?" Suara mengejek Tie Xiong terdengar. Lu Chaojun tercengang. "Kakak Ji punya istri. Apa salahnya memakai masker saat pergi berkencan demi keselamatan? Apakah dia melanggar hukum?" Dahi, Lu Chaojun merasakan kepalanya berdengung, seolah-olah seseorang telah menamparkan mulutnya. Alasan ini, sungguh tidak mudah untuk mengetahuinya. Saya sangat terkesan. Paman Zhou memandang Lu Chaojun, mendengus marah, menjentikkan lengan panjangnya, berbalik dan pergi. Sudahlah, bahkan, dia langsung marah setelah mendengar rekaman itu dan ingin pergi. Sekarang, lebih bertekad, dia datang ke sini untuk menengahi. Tujuannya adalah untuk mengingatkan Ji Fei agar tidak terlalu mencolok dan tidak memprovokasi grup Hongke. Dia khawatir tentang balas dendam pihak lain. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyetujui Zhou Tianfang untuk membantu Lu Chaojun? Tetapi kontradiksinya tidak dapat didamaikan. Yang lebih penting lagi, kelakuan Lu Chaojun yang terang-terangan menggoda teman orang lain sungguh menjengkelkan. Belum lagi Ji Fei, bahkan ia pun marah saat mendengarnya. Jadi dia tidak peduli. Adapun kekuatan di balik Lu Chaojun, dia telah memutuskan untuk berdiri dan membantu menyelesaikan masalah pada saat kritis. Jadi berjalanlah dengan sederhana dan alami. Lu Chaojun langsung tercengang. Tanpa Paman Zhou, dia bukan siapa-siapa.
Yang lebih gugup lagi, dia berbalik untuk pergi. Wow, Tie Xiong dan yang lainnya telah mengepung Lu Chaojun. Lu Chaojun melihat keganasan di mata semua orang, dan detak jantungnya mulai bertambah cepat. Dia menatap Ji Fei. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ji Fei tersenyum. Aku baru saja bertanya apa tujuan kedatanganmu, dan kamu belum mengatakannya. Apakah kamu ingin memberiku uang? Ejekan, bercanda. Namun, Lu Chaojun sangat marah hingga hatinya berdarah. Memikirkan grup Hongke dan kekuatan di balik grup Hongke, dia merasa percaya diri lagi. Dia memelototi Ji Fei dengan tajam dan berkata, "Sudah kubilang, aku adalah seseorang yang tidak bisa kamu ganggu." Tenang, marah dan meremehkan, Ji Fei tersenyum, "Siapa kekuatan di belakangmu?" Ya, Lu Chaojun hampir berkata tanpa berpikir, tetapi menahan diri pada saat terakhir dan tidak mengatakannya. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Apakah kamu tidak berani mengatakannya? Ji Fei menggoda dengan tawa dan jijik. Lu Chaojun mengerutkan bibirnya. Ji Fei, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kata-kata apa? Saya bisa memarahi Zhou Tianfang, dan saya bahkan bisa memobilisasi dia. Bisakah Anda memberitahu saya seberapa kuat kekuatan di belakang saya? Tegakkan punggung Anda dan tunjukkan sikap dominan Anda. Mata Ji Fei menyusut, memperlihatkan ekspresi berpikir. Kata-kata Lu Chaojun benar-benar mengejutkannya. Dia tidak menyangka Zhou Tianfang bisa dimarahi. Bagaimana mungkin? Kalau begitu, panggil Zhou Tianfang sekarang dan beritahu aku cara memarahinya. Ji Fei menunjukkan ketidakpercayaan. Bagus, Lu Chaojun merasa marah ketika dia mengira Paman Zhou baru saja pergi dan menempatkan dirinya dalam bahaya. Berpikir bahwa ini dapat menakuti Ji Fei, dia setuju tanpa ragu-ragu dan kemudian menelepon. Ketika Zhou Tianfang melihat panggilan telepon Lu Chaojun, dia mengira masalahnya telah terpecahkan. Dia senang ketika dia berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkan Paman Zhou membunuh Ji Fei. Tetapi Lu Chaojun membantu mewujudkannya. Lu Chaojun, bukankah aku harus memberi selamat padamu? Lu Chaojun tertegun, dan wajahnya langsung berubah menjadi hitam seperti dasar pot. Ucapan selamat Zhou Tianfang terdengar di telinganya sebagai ejekan terhadapnya. Ejekan yang kejam. Rakyatnya mengkhianatinya dan menempatkannya dalam bahaya. Dia mengira Paman Zhou telah kembali untuk melapor, dan Zhou Tianfang sudah tahu bahwa dia telah ditinggalkan oleh Paman Zhou, dan menjadi sangat marah. Zhou Tianfang, kamu orang tua, anjing tua yang kamu cari. Paman Zhou sebenarnya tidak mendengarkanku dan lari dari tempat kejadian. Meninggalkanku sendirian, aku akan sangat marah. Sangat marah, memarahi setiap kali dia membuka mulut. Zhou Tianfang di ujung sana tercengang. Zhou Tian, lepaskanmu, orang tua, jika kamu tidak memberiku 100 miliar dalam 3 hari. Aku berjanji akan membiarkan 100 miliar itu menjadi uang untuk membeli hidupmu. Patah. Lu Chaojun langsung menutup telepon dan menatap Ji Fei. Aku sudah selesai. Ada nada arogansi dalam nadanya, dan implikasinya adalah kamu mengira aku berani memarahimu, bukan? Wang Bin dan yang lainnya di tempat kejadian tercengang. Zhou Tianfang dan yang lainnya semua tahu bahwa sosok seperti dewa pada saat itu sedang dimarahi oleh Lu Chaojun, yang di luar dugaan mereka. Bang-bang, Ji Fei bertepuk tangan dan bertepuk tangan pada Lu Chaojun, mengacungkan jempol, dan berkata sambil tersenyum, penampilan bagus, senang memarahinya. Lu Chaojun mengangguk, apakah kamu percaya kali ini? Lu Chaojun bertanya dengan bangga. Dia tahu betul bahwa orang biasa tidak akan berani menyinggung orang seperti Zhou Tianfang. Jika dia memarahinya, dia sudah cukup hebat.
Percayalah, kalau begitu bolehkah aku pergi? Sudut mulut Lu Chaojun terangkat, matanya dipenuhi arogansi. Dia bisa saja berbalik dan pergi. Namun, tujuan melihat Ji Fei sekarang adalah untuk memprovokasi dia. Dia ingin Ji Fei mengatakan secara langsung bahwa dia bisa pergi dan pergi dengan matanya yang tak berdaya. Itu sangat keren, itu akan sangat membahagiakan. Namun, apakah penting kamu pergi atau tidak? Ji Fei bertanya sambil mencibir. Lu Chaojun tercengang. Ji Fei, apa maksudmu? Maksudku, kamu tidak bisa pergi, aku pergi sekarang. Lu Chaojun berbalik dan pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Bab 606 Niat membunuh Zhou Tianfang patah. Kata-kata Ji Fei jatuh, dan tamparan Tai Xiong pun jatuh. Tubuh Lu Chaojun, yang semula hendak pergi dengan bangga, tertegun, kemudian seluruh tubuhnya bergoyang dan dia hampir terjatuh di tempat. Separuh wajah yang semula merah dan bengkak kali ini simetris. Dia tertegun di tempat dan menatap Ji Fei dengan tidak percaya. Saya sudah mengungkapkannya dengan sangat jelas, dan bahkan lebih jelas lagi. Apakah dia tidak mengerti dan tidak takut? Benar-benar terpana. Detik berikutnya, kalahkan dia dan usir dia. Ji Fei berkata dengan ringan, Ji Fei, apa kamu gila? Jika kamu memukulku, bos besar di belakangku pasti akan menghajarmu sampai mati. Patah, Tai Xiong mengangkat tangannya dan menamparnya. Kamu pecundang yang berteriak ketika kamu dipukul. Lu Chaojun, dipermalukan seperti ini, hatiku penuh dengan rumput yang berlari kencang dan kuda lumpur. Hanya patah, Tai Xiong menamparkan kami lagi. Di mana bos besar di belakangmu? Dia memanggil untuk menghajar kami sampai mati. Ejekan, penghinaan. Ah, Ji Fei, aku sangat membencimu. Lu Chaojun berteriak sangat gila. Ia merasa dirinya yang selama ini berada tinggi di angkasa, kini tampak seperti anjing mati, anjing yang ditinggalkan dan hendak dipukuli hingga mati. Ji Fei memandang Wang Bin dan yang lainnya. Mereka gemetar ketakutan dan segera berlutut. Mengapa kamu datang untuk meminta maaf kepadaku? Ji Fei tidak menganggap serius orang-orang ini. Namun datang untuk meminta maaf masih membuatnya sedikit penasaran. Wang Bin sangat ketakutan saat mendengar tangisan hantu dan lolongan Lu Chaojun sehingga dia segera berkata, Direktur Seng kami yang meminta kami untuk meminta maaf. Dia tidak bodoh, berpikir untuk meminta mereka meminta maaf ketika Seng Lingyun tiba, pasti ada alasannya. Seng Lingyun, Ji Fei bertanya dengan ragu. Ya, itu dong Seng. Wang Bin segera menyeka keringat di dahinya dan diam-diam merasa bahagia di hatinya. Hanya karena Ji Fei bisa menyebut nama Seng Lingyun secara langsung. Dia tahu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Seng Lingyun. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Wajahnya menunjukkan ketakutan, matanya menunjukkan harapan. Ji Fei mengangguk. Ayo pergi, aku tidak peduli dengan apa yang terjadi hari ini. Memikirkan penyakit mematikan Seng Lingyun, Ji Fei tidak ingin merasa malu. Tentu saja, yang lebih penting adalah dia tidak ingin berinteraksi dengan Seng Lingyun. Panggilan, Wang Bin dan yang lainnya menghela nafas lega. Terima kasih, Tuan Ji. Melihat Ji Fei, dia terus mengangguk terima kasih. Ji Fei sudah berbalik dan masuk. Adapun Lu Chaojun, yang dipukuli dan berguling-guling di tanah, dia bahkan tidak repot-repot melihat lagi. Villa keluarga Zhou. Di kamar Zhou Tianfang, meja kopi sekali lagi hancur berkeping-keping. Matanya terus mengecil, dan dia melancarkan niat membunuh terhadap Lu Chaojun. Dibandingkan dengan niat membunuh sebelumnya ketika dia menginginkan 100 miliar, kali ini niat membunuh itu lebih kuat. Sebagai bawahan dari organisasi yang sama,
mereka seharusnya bekerja sama dengan tulus. Namun, ada banyak faksi di Hongmen. Mereka bukanlah faksi yang sama. Mereka bertarung secara terbuka dan diam-diam di antara mereka sendiri. Dia tidak meremehkan Lu Chaojun. Namun terakhir kali Zhou Fenghua ingin mengumpulkan 400 miliar untuk membeli grup Li baru di kota Ninghai, dan memintanya memberikan 100 miliar. Jadi dia tidak punya pilihan selain meminjam 100 miliar dari Lu Chaojun. Dia tidak pernah memberikannya. Jadi Lu Chaojun terjerat dengannya dan mengancamnya dengan masalah ini. Jadi dia mentolerir kesombongan Lu Chaojun. Tapi dia benar-benar membenci Lu Chaojun. Hanya saja dia adalah anak tidak sah dari penatua Hongmen Lu. Itulah mengapa dia begitu sombong dan mendominasi. Itulah sebabnya dia mengendalikan grup Hongke. Sekarang adalah waktunya dia untuk bertahan hidup, atau bagi Lu Chaojun untuk bertahan hidup. Akhirnya, dia melihat ke pintu dan berkata, "Biarkan Zhou Zijian masuk." Ya, ada jawaban di pintu, lalu langkah kaki pergi. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Zhou Zijian berlari masuk dan berdiri di depan Zhou Tianfang dengan kepala menunduk. "Tuan Zhou." Membuat kesalahan satu demi satu dan menciptakan krisis, jadi berhati-hatilah. Atur seseorang untuk segera membunuh Lu Chaojun, dan kemudian buktikan bahwa Ji Fei membunuhnya. Apakah kamu mengerti? Zhou Tianfang memandang Zhou Zijian dan berkata dengan nada dingin. Tubuh Zhou Zi gemetar. "Saya mengerti. Saya akan menerapkannya sekarang." Setelah Zhou Zijian selesai berbicara, dia berbalik dan berlari keluar. Sekarang dia takut melihat Zhou Tianfang, jadi dia menerima perintah dan melarikan diri. Zhou Tianfang mengabaikannya dan merasa sedikit lega. Lu Chaojun, yang dipukuli dengan kejam, menyeret tubuhnya yang kesakitan kembali ke vilanya, membuka pintu, dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Dia bahkan tidak bangun. Sebaliknya, dia menangis dengan sedihnya, seperti anak kecil yang dianiaya, menangis dengan sangat sedih dan sedih. Dia memang sedih dan sedih. Saya tidak pernah mengalami penghinaan atau pemukulan sebanyak ini sejak saya masih kecil. Dia takut ketika memikirkan akan dipukuli dan 200 miliar yang tidak dapat diperbaiki. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Suara lembut dan manis seorang wanita datang dari telepon. "Xiao Jun, Bu, aku tidak ingin hidup lagi." "Wuho." Lu Chaojun langsung menangis. "Ah." Di ujung lain, Ibu Lu Chaojun, Sun Qian berteriak, "Xiao Jun, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibu." "Saya dipukuli dengan kejam 3 kali oleh seorang pria bernama Ji Fei, yang memaksa saya kehilangan lebih dari 200 miliar. Wuhu." Menangis dengan sangat sedih, menangis karena marah. Menangis patah hati. "Ah, Ji Fei yang mana? Aku ingin ayahmu membunuhnya." Sun Qian meraung. "Bu, kamu harus cepat, kalau tidak aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan bersamamu." Lu Chaojun sangat gembira, tapi dia dengan sengaja berpura-pura berbicara lemah, bahkan sesekali. Setelah mendengar ini, Sun Qian menjadi semakin gugup, semakin takut, dan semakin gugup. "Xiao Jun, tunggu teleponku, aku akan pergi mencari ayahmu sekarang juga." Setelah Sun Qian selesai berbicara, dia menutup telepon. "Dudu, hahaha." Lu Chaojun mendengar sinyal sibuk dari ujung telepon yang lain dan berbaring di tanah sambil tertawa. "Saya merasa sangat cantik, jika ayah mengambil tindakan, Ji Fei akan mati." Saat itu telepon berdering, sekretaris Zia yang menelepon. Dia telah mengatur seseorang untuk mengajukan jaminan sebelumnya. Jadi dia menduga dia baru saja keluar dan menekan sambungkan. "Dokter Lu, di mana Anda? Saya dibebaskan dengan jaminan.
saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Aku di villa, ayo, berpikir untuk terluka. Anda sangat membutuhkan seseorang untuk merawat Anda. Donglu, tunggu sebentar. Setelah Kia selesai berbicara, dia menutup telepon dan melihat Zhou Zijian di sebelahnya, di villa. Pergi, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Zhou Zijian berkata dengan tatapan tajam di matanya. Zia mengangguk. Aku tahu, adikmu sudah meninggal. Tuan Zhou sangat sedih. Dia memintaku untuk menjaga orang tuamu dengan baik. Kamu harus berperilaku baik dan jangan mengecewakan kami. Zhou Zijian berkata dengan ringan. Kia segera mengerti. Jangan khawatir, Tuan Zhou. Turun dari mobil, panggil mobil dan bergegas ke villa Lu Chaojun. Zhou Zijian menatap punggung Kia dengan senyum bangga di wajahnya. Diam-diam memuji guru Zhou atas pengaturan cerdasnya. Kijun dan Kia adalah kakak beradik yang tidak punya uang untuk bersekolah sejak kecil. Zhou Tianfang mengadopsi mereka dan merawat orang tua mereka. Kijun kembali dari belajar di luar negeri dan bekerja di Jianghua Group, bekerja sebagai agen rahasia untuk Zhou Tianfang. Terakhir kali kami membakar perusahaan, kami semua mati terbakar. Kia dikirim ke Lu Chaojun sebagai sekretaris yang menyamar untuk mengendalikan Lu Chaojun. Jika Anda ingin membunuh Lu Chaojun hari ini adalah senjata terbaik. Dan kematian Lu Chaojun adalah akibat pembunuhan Ji Fei. Kia keluar dari villa Lu Chaojun. Matanya sudah menunjukkan tekad. Dia harus membunuh Lu Chaojun dan menyelesaikan tugasnya. Jika tidak, orang tuanya akan mati. Kenyataannya jelas dan tidak ada pilihan. Dia mengeluarkan 2 botol obat yang diberikan oleh Zhou Zijian, meminumnya sendiri, dan memasukkan yang lainnya ke dalam sakunya untuk diberikan kepada Zhou Zijian. Bersambung.